Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Bintang-bintang muda sampai putaran ke-10 tadi malam masih belum bisa bersaing dengan pemain senior lainnya. Lihat saja posisi Alireza Firoza dan Domaraju Gukes ini kawan, tidak masuk 8 besar. Tapi mereka masih mempunyai kesempatan di 5 babak terakhir nanti malam pada babak penyisian untuk bisa lolos ke babak knockout. Dan untuk sore ini kawan, kita akan ulas game kedua bintang muda ini, Alireza Firoza versus Domaraju Gukes di babak ke-8 tadi malam. Alireza Firoza sudah menginjak umur 18 tahun kawan, minggu kemarin dia ulang tahun. Dan Domaraju Gukes ini menginjak umur 15 tahun. Siapakah yang lebih ciamik mainnya? Kita langsung saja ke atas papan. Gukes ini berhasil masuk line up Chess Champion Tour seri ke-7 ini karena dia berhasil menjuarai turnamen Gelfand Challenge yang diselenggarakan beberapa minggu yang lalu. Gukes pegang putih mengawali permainan dengan pion D4. Dibalas kuda F6 oleh Alireza, pion C4, pion C5. Kita dapati permainan Benoni defense dan tentu balasan yang umum adalah pion D5 oleh putih. Dan bila hitam melanjutkan dengan langkah pion E6 ini kawan, kita dapati permainan modern Benoni, tapi Alireza bermain dengan pion B5, bermain dengan gambit yaitu Benko Gambit atau Volga Gambit. Gambit diterima, pion C pukul pion B5, sekarang pion A6 lanjut Alireza. Kembali diterima oleh putih, pion B pukul pion A6, sekarang pion G6. Lanjutkan untuk memviacinto gajah, persiapan untuk rokade pendek. Putih melanjutkan pengembangan kuda C3, gajah hitam G7, pion E4 memperkuat posisi pion pusatnya, dan sekarang Alireza melakukan rokade pendek. Kuda putih F3, menteri hitam ke A5. Mengepin kuda, persiapan kuda hitam F6 akan pukul pion di peta E4 ini. Dan di sini kawan, langkah yang paling umum balasan dari putih di posisi ini adalah langkah gajah ke peta D2 untuk menutup pimpinan dari menteri hitam sehingga kuda hitam tidak akan berani untuk pukul pion E4. Tapi di sini Gukes tidak memainkan gajahnya ke peta D2 ini kawan, mendorong pion A7 mengancam kuda dan ingin promosi menteri. Langkah pion A7 ini sebelumnya juga masih ada yang memainkannya kawan. Di sini Alireza melanjutkan dengan langkah kuda pukul pion E4, selanjutnya akan pukul kuda putih. Dan ada satu game kawan tahun 2018 silam sampai langkah ke-9 ini bermain dengan variasi atau diagram seperti ini. Dan putih membalas dengan langkah gajah ke peta D2. Lagi-lagi Gukes tidak melangkahkan gajah ke peta D2 kawan, memilih pukul kuda di B8 promosi menteri. Dan kita dapati variasi permainan baru yang belum pernah dimainkan di langkah ke-10 ini. Menteri putih dipukul oleh beteng hitam dan gajah putih naik ke D2 mengancam kuda. Kuda pukul kuda putih C3 atau hitam juga bisa bermain dengan langkah gajah pukul kuda dengan tempus skak. Variasi di sini sangat kompleks kawan, tapi tetap saja dengan variasi ini hitam memperoleh keunggulan di langkah-langkah berikutnya. Ambil saja putih tidak membalas pukul balik gajah hitam ini, menggeser rajanya ke peta F1. Selanjutnya hitam akan meletakkan gajah peta terangnya di A6 untuk melakukan pertukaran. Apabila tantangan diterima kawan, akan dipukul balik oleh menteri dengan tempus skak dan mungkin akan ditutup oleh menteri. Hitam bisa melanjutkan pertukaran menteri dan dengan variasi ini pun posisi hitam akan tetap unggul di langkah-langkah berikutnya. Atau pada posisi seperti ini tadi kawan, saat gajah pukul kuda di C3, putih melanjutkan dengan variasi pion B pukul gajah ini. Selanjutnya hitam bisa melanjutkan dengan langkah menteri pukul pion ini dengan tempus skak menggarpu peteng. Setelah ditutup oleh gajah di D2, menteri hitam bisa pukul gajah di D3. Variasi ini masih memberikan keuntungan bagi hitam. Di langkah berikutnya, beteng bisa ditempatkan di peta B2. Menteri juga bisa pukul pion yang ada di peta D4. Kuda juga bisa melakukan pukulan terhadap gajah. Banyak sekali variasi-variasi yang dipilih oleh hitam di langkah berikutnya. Atau mengembangkan gajahnya di peta A6 untuk memberikan dukungan di diagonal ini.
Tapi pada posisi ini tadi, di posisi ini Alireza tidak memukul kuda di C3 menggunakan gajah, dia memilih memukul menggunakan kuda. Dan dibalas Domaraju Kukes dengan langkah menteri bergeser ke D2. Menghindari ancaman dari kuda, juga menutup atau memblokade pimpinan dari menteri hitam ini. Lagi-lagi kawan, pada posisi ini, jika putih melanjutkan atau membalasnya dengan pion B pukul kuda, tentu menteri hitam akan pukul pion C3 skak, dan bila ditutup dengan gajah, menteri hitam akan pukul gajah peta terang di D3 ini. Tapi tadi Domaraju Kukes tidak memilih pukul kuda hitam menggunakan pion. Dia menggeser menterinya ke D2 dan beteng hitam digeser ke A8. Berkoneksi dengan menterinya untuk mendukung menteri, dan pada posisi ini putih atau Domaraju Kukes tidak berani pukul kuda hitam menggunakan pion kawan, karena bisa dipukul balik oleh gajah hitam dan memberikan serangan bagi menteri serta raja langsung. Oleh karena itu terlebih dahulu Domaraju Kukes melakukan rokade. Dan sekarang kuda pukul pion D5, lanjut Alireza. Walau di awal-awal pembukaan Alireza bermain dengan gambit dan mengorbankan pionnya, tapi di langkah ke-13 ini dia berbalik menang satu pion atas putih atau Domaraju Kukes. Di sini terlihat dengan memainkan kuda lompat atau pukul pion D5 ini kawan, membuka akses untuk pertukaran menteri. Tapi Kukes menolak pertukaran, dia menggeser menterinya ke G5 untuk memberikan ancaman bagi kuda, juga pressure bagi pion E7. Pion pun maju ke E6 melindungi kudanya. Beteng putih digeser ke D1, gajah hitam berkembang ke B7, menteri putih ke G3, dan menteri hitam ke A4 menyerang beteng. Dan beteng digeser ke E1 menghindari ancaman dari menteri. Sekarang kuda hitam lompat ke B4 memberikan ancaman bagi gajah peta terang putih. Juga membuka akses bagi gajahnya kawan untuk memberikan pressure bagi kuda di F3 ini. Gajah putih mundur ke B1. Sekarang Alireza bertukar gajah dengan kuda putih di F3. Dipukul balik oleh menteri putih. Selanjutnya kuda lompat ke C2. Memberikan garbuan bagi kedua beteng putih ini. Langkah ini merupakan langkah yang kurang bagus sebetulnya kawan. Pada posisi ini tadi, langkah kuda ke C6 bisa jadi pertimbangan oleh hitam. Tapi pada posisi seperti ini, Alireza memilih langkah kudanya ke peta C2, memberikan garbuan bagi kedua beteng putih ini. Dan Domaraju Kukes tidak melakukan baku hantam gajah pukul kuda ini kawan. Mungkin yang dikhawatirkan oleh Domaraju Kukes nanti akan dipukul balik oleh menteri hitam, dan menteri hitam akan mempunyai pos yang cukup cantik di peta D2 untuk memberikan pressure bagi pion di peta B2 ini. Di sini Kukes memilih memainkan betengnya ke peta E4 mengancam menteri. Diblokade oleh kuda di D4 dan menteri putih bergeser ke D3. Dengan memainkan beteng ke peta E4 serta menteri di peta D3 ini kawan, memberikan tempo bagi para pion-pion hitam ini untuk maju menyerang. Pion D5 sekarang menyerang beteng. Beteng ke G4, sekarang ganti pion C4 menyerang menteri. Menteri ke F1 dan kuda hitam lompat kembali ke C2. Memberikan ancaman bagi beteng putih atau menantang pertukaran gajah dengan kuda hitam ini. Di sini kawan, di langkah ke-23 Domaraju Kukes menyerah. Dia sudah merasa cukup dengan permainan Alireza Firoza ini yang cukup agresif. Dan di game ini kawan, Alireza bermain cukup cepat. Dia masih mempunyai sisa waktu 8 menit 16 detik. Sedangkan Kukes di sini menyisakan waktu 3 menit 17 detik. Permainan masih cukup panjang apabila tetap dilanjutkan kawan. Bila gajah pukul kuda, selanjutnya akan dipukul balik oleh menteri. Dan selanjutnya, dua pion putih di sayap menteri ini akan siap diterkam oleh beberapa perwira hitam lainnya. Jika pada posisi ini, hitam melanjutkan dengan pion H4 mungkin, pion H5 akan dibalas oleh hitam, beteng bergeser ke F4, pion D4, pion G4, pion pukul pion, dipukul balik oleh beteng, dan selanjutnya mungkin akan terjadi seperti ini kawan, dan sudah tidak mungkin lagi menghentikan dua pion hitam yang sudah terkoneksi di lajur pusat untuk bisa promosi.
Sampai di sini admin tidak akan melanjutkan langkah-langkahnya sampai pion-pion hitam ini promosi atau beberapa bidak sampai habis atau sampai skakmat. Silakan kawan-kawan sendiri melanjutkannya. Apabila tidak bisa melanjutkan, silakan tonton terus channel ini agar bisa melanjutkan atau sampai bisa menang. Itulah kawan-kawan permainan dari kedua bintang muda antara Alireza Firoza versus Domara Cukuges di pertandingan tadi malam di babak ke-8. Semoga permainan para bintang-bintang muda ini bisa menginspirasi kawan-kawan semua. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.